Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan kembali dalam menyampaikan materi sirah nabawi. Dan alhamdulillah juga tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita. Kemudian pada kesempatan ini juga kita juga mengucapkan salawat dan taslim kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga kepada para ulama yang telah berjasa dalam menyebarkan agama ini ke seantero negeri, ke seantero dunia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sirah nabawi, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang pasukan bergajah yang datang untuk berusaha untuk menghancurkan kota Mekah, tepatnya Ka'bah. Namun pada akhirnya Allah mengirimkan pasukan-pasukannya, yaitu burung-burung ababil yang menghancurkan pasukan-pasukan dari negeri Habasyah, yaitu pasukan Raja Abraha. Bertepatan pada bulan Rabiul Awal ya. Dan pada kesempatan ini juga kita akan menyampaikan lanjutan dari sirah sebelumnya, sirah nabawi. Insya Allah kita akan masuk pada materi kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita membahas dilahirkannya manusia mulia ini di tengah-tengah masyarakat Arab, tepatnya wilayah Mekah pada saat itu, di mana sebelumnya kita juga telah membahas tentang bagaimana keadaan kota Mekah yang tadinya dihuni oleh masyarakat dari keturunan anak-anak dari Nabi Allah Ismail yang menikah dengan kabilah Jurhum. Kemudian pada suatu ketika wilayah tersebut dikuasai oleh suku bangsa Khuza'ah, dan sebelum suku bangsa Khuza'ah menguasai wilayah Mekah pada saat itu, para pemimpin-pemimpin dari anak-anak keturunan Nabi Allah Ismail dan kabilah Jurhum ini sempat menimbun sumur air Zam-Zam pada saat itu. Dan dikisahkan hampir lebih kurang 500 tahun lamanya sumur Zam-Zam terpendam, dan tidak ada satupun yang ditemukan oleh orang-orang pada masa itu. Dan di mana kita telah kisahkan kakek buyut dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu telah kita kisahkan yang bernama Qusay bin Kilab, di mana Qusay bin Kilab ini berhasil mengambil kembali kekuasaan dari tangan suku bangsa Khuza'ah. Kemudian beliau dinobatkan kembali menjadi pemimpin di wilayah Mekah, dan beliau juga memiliki anak-anak keturunan yang banyak. Di antaranya ada Abdidar, kemudian ada Abdi Manaf, kemudian ada Abdul Uzza. Kemudian kita juga telah menyampaikan peranan-peranan penting mereka di wilayah Mekah tersebut. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengerucut kepada salah satu keturunan beliau, yaitu adalah Abdi Manaf. Nah, Abdi Manaf ini beliau memiliki 4 orang anak, diantaranya bernama Abdu Syam, kemudian ada Hashim. Nah, Abdu Syam dan Hashim ini adalah kembar. Nah, pada saat kelahiran anak kembar ini, tangannya, tali jari jelunjuknya Hashim itu menempel di jidatnya Abdu Syam.
Nah, pada saat melepaskan tangan itu sempat banyak sekali darah bercucuran, dan dikisahkan bahwasanya ini pertanda buruk oleh masyarakat Mekah pada saat itu. Nah, sebagaimana dari Abdu Syam nanti melahirkan anak-anak mereka, yaitu bernama Muawiyah, ya, keturunan-keturunan mereka. Nanti dari Muawiyah ini anaknya kepada Yazid dan seterusnya, dan inilah pemimpin dari Bani Umayyah. Nah, dari Hashim nanti melahirkan anak mereka, yaitu Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib nanti dari anaknya Abbas. Dari situlah dimulainya sebuah peradaban, yaitu Bani Abbasiyah nantinya di kemudian hari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang siapa itu Hashim, ya, dimana Hashim ini adalah ayah dari Abdul Muthalib, yaitu kakek dari Nabi kita, dimana sebelumnya Hashim ini memiliki 2 orang istri. Dari istrinya yang pertama banyak sekali melahirkan anak-anak mereka, dikisahkan di dalam buku-buku sejarah. Ada sekitar 3 orang anak laki-lakinya, termasuk Asad, ada Nadlah, kemudian Abu Saifi, kemudian anak-anak perempuannya 5 orang. Nah, dari istri yang kedua yang bernama Salma binti Amru, ini melahirkan satu-satunya putra beliau, yaitu Abdul Muthalib. Nah, kita akan kisahkan Abdul Muthalib ini, beliau memiliki banyak sekali anak-anak beliau dari 7 orang istri beliau, dimana istri pertama melahirkan dari istrinya bernama Safiyah, itu anaknya Haris. Kemudian dari anaknya Nutailah binti Janat, itu melahirkan Abbas, Dirar, Kutsam. Kemudian dari istrinya Halah binti Wuhaib, itu melahirkan Hamzah, Mukawin, Hijil. Dan kemudian 1 orang perempuan anaknya bernama Sofiyah. Kemudian dari istrinya yang keempat, Fatimah binti Amru, itu melahirkan 8 orang anaknya, 5 perempuan, 3 orangnya laki-laki. Nah, laki-laki ini adalah Abu Talib, kemudian Az-Zubair. Abu Talib paman Nabi, Az-Zubair juga paman Nabi. Yang sebelumnya juga telah kita sebutkan, itu adalah paman-paman Nabi. Kemudian yang ketiganya Abdullah. Nah, itu adalah anak dari Fatimah binti Amru, istri dari Abdul Muthalib. Kemudian anak-anak perempuan mereka dari Fatimah binti Amru ini, ada diantaranya bernama Hakim, atau ini dikenal dengan istilah Al-Baida. Kemudian bernama Umaymah binti Abdul Muthalib. Kemudian ada Atikah binti Abdul Muthalib. Kemudian ada Arwah binti Abdul Muthalib dan Barrah binti Abdul Muthalib. Nah, itu anak-anak dari istri Abdul Muthalib yang keempat, Fatimah binti Amru. Kemudian dari istri yang kelima bernama Lubna binti Hajar. Nah, Lubna binti Hajar ini nanti melahirkan satu-satunya anak beliau yang bernama Abdul Uzza. Nah, Abdul Uzza ini namanya yang asli, nama aslinya itu adalah Abdul Uzza, tapi dikenal oleh masyarakat Mekah bernama Abu Lahab. Nah, itu Lubna binti Hajar. Kemudian selanjutnya ada Maimunah binti Amru, itu melahirkan 1 orang lagi, anaknya Al-Gaidak. Kemudian ada Samra binti Jundub. Nah, saya sebutkan di antara nama-nama anak dari Abdul Muthalib ini supaya kita mendapatkan gambaran siapa saja, termasuk bibi-bibinya baginda Rasulullah dan paman-pamannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada kisah yang sangat menarik, ya. Kita akan sampaikan kisah ini bagaimana nantinya kakek dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib. Beliau ini pernah bernazar suatu ketika, kalau seandainya dia dikarunia oleh Tuhan, oleh Allah, anak yang banyak, anak laki-laki lebih dari 10 orang, maka dia akan mempersembahkan untuk nazarnya ini, yaitu dengan menyembelih anaknya yang satu ini. Maka di saat itu orang-orang di wilayah Mekah, tepatnya di wilayah Mekah, ketika Abdul Muthalib menyampaikan tentang apa yang sudah menjadi nazar beliau untuk membunuh anaknya, untuk menyembelih anaknya yang dipersembahkan kepada Tuhan, itu yang dimaksudkan oleh Abdul Muthalib. Tentunya masyarakat sekitarnya tidak mendukung,
Kenapa? Karena ya tidak baik kita membunuh anak kita hanya karena niat sudah diberikan oleh Tuhan, dikarunia anak lebih dari 10, terus tiba-tiba kita membunuh mereka gitu kan. Nah, banyak juga pertentangan dari orang-orang di sekitar Mekah pada saat itu. Namun Abdul Muthalib tetap melanjutkan apa yang sudah menjadi nazar beliau, dan akhirnya diundilah dia di atas batu ditulis 10 nama anak-anak dari Abdul Muthalib ini, termasuk juga Abdullah, ayahnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ketika ditulis diundi, nah ternyata yang terpilih itu adalah Abdullah, yaitu ayah dari Nabi kita Muhammad SAW.